Dengan sistem SNMPTN, nah itu sangat menyulitkan mereka. Universitas Katolik pertama di Pulau Kalimantan, yaitu Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, resmi berdiri. Hal itu seiring keluarnya izin melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 489-E-O-2022 tertanggal 13 Juli 2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamanitalino di Kabupaten Landak, Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, dan Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak menjadi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo yang berpusat di Ngabang, Kabupaten Landak, yang diselenggarakan oleh Yayasan Landak Bersatu. Pendirian universitas ini untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedalaman. Berada juga di Landak, dan di sini kita sudah punya Apel Abid, dan Apel Abid yang sekarang programnya D3 kita sudah gabungkan di universitas ini, tentu dengan harapan nanti staf, direktur dan direksi melihat apakah jadi D4, apakah S1 dan sebagainya. Concern saya adalah yang mulai membuat pendidikan di Kalimantan ini adalah Gereja Katolik, ya, 100 tahun yang lalu. Jadi sekarang dan yang kedua juga dulu mulai dari pedalaman, mencerdaskan. Kan orang pedalaman itu kurang orang peduli. Kalau di daerah pantai dan sebagainya banyak orang yang berperhatian. Itu yang mendorong saya. Apalagi saya orang pedalaman. Oleh karena itu ketika punya peluang untuk membangun universitas melalui pedalaman, saya dukung. Ya. Bukan berarti bahwa di kota juga tidak perhatikan, bukan. Nah, bagaimana tadi? Karena bagaimanapun kalau katakanlah kalau SMA itu di kampung sendiri, bagaimanapun lebih murah. Yang kedua, kadang-kadang kultur juga mempengaruhi. Jadi ketika ada peluang, katakanlah mengambil alih STKIP Pandirian sebenarnya paling emas. Sebilang dengan Robini, kita ubah pola pendidik. Kita mulai dari masyarakat yang terpencil, yang pedalaman. Karena yang pedalaman itu sedikit orang, apalagi Gereja Katolik ini lebih pro pada kelompok masyarakat yang kurang dipeduli orang lain, opsi yang terlepon. Itu yang menjadi ketegasan. Meski berada di bawah naungan Gereja Katolik, namun universitas ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk yang beragama Katolik atau etnis tertentu saja. Dan jangan lupa di Ngabang itu kan kantong-kantong orang pedalaman. Nah, pedalaman maksud saya bukan hanya orang Dayak, orang Melayu pun banyak di pedalaman. Jadi jangan kita kedalaman itu seakan orang Dayak. Jadi terbuka untuk umum, dan dari dulu gereja terbuka. Nggak ada. Dosen kita juga banyak orang Islam. Jadi intinya itu. Jadi saya pribadi sebagai orang pedalaman punya kesempatan saya berbuat banyak orang pedalaman. Pedalaman artinya masyarakat yang tinggal pedalaman. Bisa Cina, bisa Jawa, bisa Melayu, dan memang mayoritas Dayak yang dengan Melayu yang lebih banyak di pedalaman. Jika pimpinan, para dosen hingga mahasiswa mampu mendisrupsi diri sesuai dengan perkembangan zaman, maka universitas ini diyakini bisa bersaing dengan universitas atau perguruan tinggi lainnya. Kalau memang universitas ini berkualitas, jangan khawatir dengan masalah persaingan kan. Persaingan itu justru bagus, supaya dia tidak inklusif gitu kan. Tapi kalau tidak ada persaingan, dia merasa hebat sendiri, nanti malah keteteran, malah lupa dengan perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, persaingan ini penting sekali menurut saya, dan justru dari situlah dinamikanya akan muncul. Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo memiliki 3 fakultas dengan 8 program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dahulu STKIP Pamanitalino yang terdiri atas program studi Sarjana Pendidikan Matematika, Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris,
yang berlokasi di Ngabang, Kabupaten Landak. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari program studi Sarjana Agribisnis, Sarjana Sistem Informasi, dan Sarjana Teknik Logistik yang berlokasi di Ngabang, Kabupaten Landak. Dan Fakultas Kesehatan terdiri dari program studi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan, sebelumnya Akper Dharma Insan dan Akbid Santa Benedikta yang berlokasi di kota Pontianak. Universitas ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan pada umumnya, sesuai dengan cita-cita Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus.